Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita sekalian dapat kembali menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada siang hari ini terus berupaya untuk melaksanakan dan terus
mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati berwasiat kepada diri hati sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa kita dapat dimudahkan meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita masih dalam nuansa Idul Adha. Kemarin sebagian dari umat muslimin melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan mereka telah tuntas melaksanakan wukuf, dan kemudian pada hari ini kita sekalian masih dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, sebagian jamaah haji saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan rangkaian terbesar daripada ibadah haji. Maka ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa al-hajj?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-hajju Arafah." Maka berbahagialah dan beruntunglah saudara kita sebagian yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dapat melaksanakan wukuf di Arafah, karena wukuf merupakan puncak daripada ibadah haji. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arafah merupakan tempat yang memiliki keistimewaan di dalam rangkaian ibadah haji. Di Arafah disunnahkan untuk berdoa, berintrospeksi, muhasabah atas segala sesuatu yang pernah dilakukan. Maka Arafah merupakan kunci daripada ibadah pelaksanaan ibadah haji. Pada Arafah juga disebutkan merupakan miniatur daripada mahsyar. Berjuta-juta kaum muslimin kemarin berkumpul di Arafah. Maka miniatur Arafah sejatinya juga mengingatkan kepada kita sekalian, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa pada hari nanti kita sebagai kaum muslimin, seluruh penduduk bumi ini, berbagai ras, berbagai bangsa akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar merupakan tempat berkumpul kita terakhir nanti. Di Arafah, sebagian muslimin yang berkumpul di padang tersebut masih dapat berintrospeksi diri dan masih dapat dibukakan pintu untuk bertaubat. Manakala kita mengetahui atau kita menyadari ketika bertafakur di padang Arafah akan dosa-dosa kita sadar kita masih dapat bertaubat, masih dapat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah dilakukan. Tetapi miniatur yang sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, tiada lagi tempat atau tiada lagi kesempatan untuk bertaubat, karena ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, itulah saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu telah ditutup, pintu tobat telah ditutup oleh Allah, maka pertanggungjawaban amal ibadah kita lah yang akan dihadapi di padang mahsyar nanti. Hadirin, bulan Dzulhijjah merupakan bulan untuk introspeksi, karena ada keutamaan-keutamaan pada bulan Dzulhijjah, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan Dzulhijjah berkumpul ibadah-ibadah inti yang dapat kita laksanakan sekaligus di bulan yang mulia ini. Sholat, sedekah, berpuasa, dan haji yang bagi yang mampu, berkurban bagi yang mampu, terkumpul pada bulan Dzulhijjah ini. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan-bulan yang mulia, bulan yang pada bulan ini berkumpul semua ibadah inti. Maka berbahagialah para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada bulan Dzulhijjah kemarin pada 9 Arafah dapat melaksanakan saum Arafah, juga pada tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 kemarin kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya.
karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada bulan ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr wa layalin 'ashr, dan pada demi fajar dan malam-malam yang 10. Malam yang 10 pada bulan Dzulhijjah merupakan malam-malam yang di sana terdapat kemuliaan-kemuliaan jika kita mengisinya dengan tafakur, dengan beristighfar, dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Hadirin yang terlewat, akan kemuliaan-kemuliaan pada hari 1 sampai tanggal 10 kemarin. Pada hari ini kita masih mendapatkan kesempatan pada hari tasyrik untuk terus berdoa, untuk terus berzikir, untuk terus berintrospeksi. Manakala masih memiliki kelapangan rezeki dan belum sempat menunaikan ibadah kurban pada hari kemarin, maka pada hari 3 tasyrik ini kita masih dapat berkesempatan untuk melaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Idul Adha ini mengingatkan kita sekalian kepada profil keluarga Ibrahim, Hajar dan anaknya Ismail. Kita diingatkan kembali setiap rangkaian ibadah haji akan profil ini. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok ayah yang memiliki hikmah dan akhlak yang mulia, sosok yang tidak pernah menolak akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga sosok yang mengutamakan keluarga yang mulia, sosok yang mengutamakan istri yang salihah dan keluarga yang mendidik anak dan istrinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga tercatat menjadi nabi yang memikirkan generasi yang akan datang, menjadi nabi yang memikirkan keturunan-keturunan yang saleh. Maka kita dapat membaca di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Sosok Nabi yang peduli kepada generasi yang akan datang, generasi-generasi yang soleh, yang akan melanjutkan estafeta perjuangan kaum muslimin. Maka hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meneladani Ibrahim, maka teladanilah doa yang diucapkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami generasi-generasi yang saleh yang dapat meneruskan perjuangan estafeta agama ini. Momentum Idul Adha juga dapat menjadikan hikmah dan pelajaran bagi kita bagaimana sosok Siti Hajar yang mendampingi Nabi Ibrahim. Hajar merupakan sosok istri yang salihah, yang taat kepada suami, manakala suami juga taat menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Hajar bersama Nabi Ibrahim dan kemudian lahir Nabi Ismail adalah prototipe keluarga yang mesti kita teladani. Dan ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah bahwa ketika meninggalkan Hajar di Mekah bersama anaknya Ismail, Nabi Ibrahim berdoa bahwa jadikanlah tempat tersebut menjadi tempat yang diberkahi, menjadi tempat yang mulia. Atas ketawakalan Ibrahim, atas ketawakalan Hajar di Makkah Al-Mukarramah, di padang yang tandus pada saat itu, maka Allah mengijabah kesabaran dan doa Ibrahim juga Hajar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat Mekah Al-Mukarramah yang saat ini dikunjungi jutaan orang dari berbagai belahan dunia merupakan bukti daripada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan anaknya Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Mekah menjadi negeri yang diberkahi, menjadi negeri yang dikunjungi setiap tahunnya oleh kaum muslimin dari penjuru dunia. Maka buah ketawakalan kepada Allah menghasilkan hasil ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua permohonan yang dimintakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kita hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya hakikat takwa itu dapat mengantarkan kita kepada perubahan hidup atau kepada yang dicita-citakan. Tidak sekarang, mungkin nanti oleh anak kita, tidak sekarang, mungkin nanti oleh cucu-cucu kita. Seperti baginda Ibrahim alaihissalam, keberkahan kota Mekah dapat kita rasakan hingga hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bulan Dzulhijjah merupakan bulan terakhir daripada rangkaian kalender Hijriah. Kita akan menutup bulan Dzulhijjah ini di dalam kalender Islam. Maka karena ini merupakan bulan terakhir di dalam bulan kalender Islam, maka bulan Dzulhijjah momentum yang paling tepat untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabah, untuk introspeksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya atau pada bulan-bulan sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil akbar wa inna ma yuhibbul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya." Kata Umar, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah untuk pameran akbar di padang mahsyar nanti. Sesungguhnya orang-orang yang menghisab dirinya sebelum hari kiamat, itulah orang-orang yang menghisab dirinya di dunia, maka dia akan masuk orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum haji ini mari kita terus jaga spiritnya, kita jaga spirit kurban ini, kita jaga spirit pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya makna kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita dapat menjaga spirit kedekatan ini mumpung di bulan Dzulhijjah, mumpung di hari-hari tasyrik. Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah takbir, sehingga kemudian kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.